Oke, mohon maaf ya Kak atas ketidaknyamanannya. Sudah terlihat teman-teman. Nah, sekarang boleh dong teman-teman baca dulu kasusnya, kemudian teman-teman berikan pendapat untuk kita diskusi di forum grup diskusi ini. Silahkan. Mungkin dari saya dulu ya, Kak. Boleh Kak, silahkan. Menurut saya kenapa si korban merasa sungkan menolak? Karena mungkin ini atasannya ya, ini presiden mahasiswa BEM gitu. Jadinya si korban merasa sungkan untuk menolak tersebut. Tapi rasa sungkan juga bisa timbul karena memang sifat orang itu yang nggak enakan gitu loh, Kak. Nah, terus yang harus dilakukan korban menurut saya kalau mau membantu seperti ini, jangan sendirian gitu loh. Jangan jangan pergi sendirian gitu sih. Terus kalau udah kena kekerasan seksual ya berani lapor aja gitu. Dari saya masih itu aja sih. Makasih, maaf ya kalau ada salah. Baik, terima kasih Kak Rimala Maulina atas pendapatnya. Tidak ada salah dan benar ya Kak di sini karena kita di sini konsepnya adalah diskusi, maka kita akan mendiskusikan kasus ini bersama-sama. Terima kasih ya Kak. Selanjutnya mungkin pendapat dari Kak Salsabella atau Kak Putri Nabila dipersilahkan untuk memberikan pendapatnya. Ya, Kak. Menurut saya juga hampir sama kayak kakak yang sebelumnya tadi, bahwa korban ini merasa Kan? sungkan karena yaitu tadi yang mengajak itu kan atasannya dia dan gitu. Dan mungkin dia juga sungkan untuk menolak. Terus mungkin juga ini juga ada bujukan gitu dari atasannya kan. Terus yang bisa dilakukan korbannya yaitu tadi bisa jangan datang sendirian. Terus kalau bisa selalu stay apa ya komunikasi sama temennya gitu, siapa tahu kalau ada sesuatu hal kayak gini bisa mengkomunikasikannya gitu, Kak. Menurut saya gitu pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya Kak Salsa ya. Mungkin Kak Putri Nabila bisa memberikan pendapatnya sebelum saya switch ke kasus yang lain. Menurut saya juga sama, apa namanya, kenapa sungkan menolak eh, ke presiden mahasiswa BEM-nya karena sungkan. Habis itu yang bisa dilakukan korban masih sama juga seperti pendapat sebelum-sebelumnya. Mungkin juga kalau misal ke sana memang sudah mendadak gitu, bisa share location ke temennya, terus habis itu minta tolong buat dipantau kalau misal takutnya terjadi sesuatu. Makasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya teman-teman dan kakak-kakak di sini. Oke, mungkin memang dapat disimpulkan dari kasus ini ya, itu kita kalau misal ada kasus seperti ini, kita yang pertama ya mungkin ada orang yang memang nggak enakan sebagai orang gitu ya, menolak ajaran Allah tuh jadi nggak enak gitu. Kemudian yang kedua pastinya di apa tadi mengajak teman supaya tidak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus ini. Kemudian nanti dari maaf Kak Putri juga memberikan pendapatnya bahwa bisa share log gitu ya ke teman terdekat atau orang yang dipercaya supaya lebih aman seperti itu. Mungkin bisa kita ke kasus yang selanjutnya. Nah, ini nih, kalau menurut saya ini salah satu kasus yang
nampaknya masih langgeng gitu ya di beberapa kampus-kampus di Indonesia. Bahkan di UM aja sepertinya masih banyak sekali kasus seperti ini. Nah, boleh dong saya minta pendapat dari teman-teman di sini untuk share opininya atau pendapatnya tentang kasus ini. Dipersilahkan. Monggo teman-teman dari UKM yang ingin menyampaikan pendapat tentang kasus ini. Saya duluan lagi deh Kak, nggak apa. Kalau kasus kayak gini, aku nggak ngerti ya Kak, tapi kalau yang aku tahu tuh foto-fotonya tuh diambil dari kayak ya, ada udah tag-tagan gitu loh. Terus mereka di DM kayak boleh nggak fotonya dimasukkan di akun ini kayak gitu sih. Jadinya aku kurang itu sih kurang mengerti juga sih kalau ada fenomena kayak gini. Itu gimana gitu. Wajar atau enggak? Soalnya yang aku tahu kayak ada yang posting fotonya terus nge-tag akun kayak misal UM cantik habis itu di DM sama yang punyanya akun boleh nggak eh di-posting di situ. Kalau nggak gitu walaupun nggak nge-tag tapi si admin admin IG-nya itu kayak udah ngerti gitu loh, oh ini anak ini cantik nih. Terus di DM boleh nggak gitu. Yang aku tahu sih itu, tapi aku nggak ngerti di yang lainnya gitu loh. Ini pun aku tahunya di apa ya, nggak ngerti juga sih. Waktu itulah dengar-dengar gitu. Gitu sih, Kak. Iya, baik-baik. Terima kasih atas pendapatnya, Kak Rinela. Mungkin kita bisa pendapat dari teman-teman yang lain, mungkin dari Kak Salsabella atau Kak Putri Nabila, dipersilahkan. Saya sebenarnya kurang tahu kalau misal fenomena ini tuh dianggap hal wajar apa enggak. Tapi kayak ini kan kayak melabeli orang ya cantik atau ganteng. Sebenarnya kurang apa namanya? Kurang sopan. Kalau misal ternyata ada yang menganggap hal ini tidak benar tuh mungkin orang tersebut belum belum apa namanya menyuarakan pendapatnya. Tapi sepertinya ada orang-orang yang kurang setuju sama hal ini. Baik, terima kasih Kak Putri. Dan mungkin selanjutnya dan terakhir dari Kak Salsabella diberikan pendapat terhadap kasus yang ada di layar. Persilahkan Kak Salsabella. Oke, Kak. Saya juga kurang tahu kalau fenomena ini dianggap wajar atau tidak, tapi dengan memposting foto-foto itu ya, mungkin kebanyakan itu belum izin dulu kepada yang punya foto itu, tapi mereka udah ngepost lagi gitu dan diberi label cantik ataupun ganteng gitu, itu bisa saja benar sih melanggar privasi orang dan bisa juga itu nanti bisa berdampak negatif gitu kan Kak bagi bagi yang punya akun sebenarnya gitu. Jadi kayaknya kurang sopan aja kalau tiba-tiba mengunggah foto-foto mahasiswa itu dengan label-label yang seperti itu. Menurut saya gitu, Kak. Baik, terima kasih atas pendapat berharga dari teman-teman semua terhadap kasus ini. Dan mungkin bisa saya simpulkan ya dari dua kasus yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi itu kasus yang tadi ini yang kasus Presma BEM. Nah, ini mungkin disimpulkan bahwa sebagai antisipasi begitu ya dari antisipasi untuk menghindari kejadian serupa di lingkungan sekitar kita itu yang saya simpulkan yang pertama adalah kita harus bisa berkomunikasi dengan baik ke pihak yang bersangkutan untuk dikomunikasikan supaya ditolak dengan baik-baik atas dasar ketidaknyamanan kita seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bisa membawa teman atau orang-orang yang kita percaya untuk ikut dengan kita. Jadi jangan sendirian seperti itu. Dan yang terakhir, mungkin bisa kita share log atau share location ke orang-orang yang kita percaya supaya lebih
hati-hati ya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti itu. Untuk yang kasus kedua tadi, yang daur ulang konten cantik kampus. Biasanya ini memang banyak sekali ya di kampus-kampus di Indonesia. Di UM sendiri juga ada ya UM cantik itu. Nah, ini biasanya memang seringnya adalah mereka tuh nge-tag akun ini untuk di repost seperti pendapat dari Kak Rimala tadi, dan juga mungkin juga pendapat dari teman-teman yang lain, Kak Salsa dan Kak Putri tadi pendapat bahwa konten-konten ini tuh biasanya banyak yang melanggar privasi dari yang pemilik foto seperti itu. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Nantinya kita akan kembali ke breakout room ya teman-teman. Dan saya minta untuk perwakilan dari kelompok 3 ini untuk menyampaikan kesimpulannya di main room nanti. Kira-kira dari Kak Putri, Kak Salsa, sama Kak Rimala, adakah yang bersedia untuk menjadi perwakilan kelompok menyampaikan hasil kesimpulan diskusi kita pada hari ini? Monggo Kak Putri, Kak Salsa, atau Kak Rimala yang menyampaikan hasil diskusi kita di main room nanti. Atau mungkin bisa saya tunjuk ya, apakah Kak Rimala bersedia untuk menyampaikan hasil diskusi kita di main room nanti, Kak? Mungkin yang lain dulu aja, Kak. Baik, terima kasih Kak. Mungkin Kak Salsa atau Kak Putri? Maaf, mungkin bisa yang lain aja dulu, Kak. Oke, mungkin karena tinggal Kak Putri, apakah Kak Putri bersedia? Karena nanti yang menyampaikan hasil diskusi adalah peserta, seperti itu. Kak, jangan saya. Nggak apa-apa sih Kak. Disampaikan saja poin-poin Kak yang menurut Kakak tadi bisa menjadi kesimpulannya sudah saya sampaikan juga tadi. Baiklah kalau begitu Kakak Putri ya. Boleh Kak Putri? Sebenarnya tidak apa-apa sih Kak. Nggak hanya Kak Putri, Kak Salsa mungkin bisa juga Kak Rimala. Karena memang hanya menyampaikan kesimpulan dari FGD kita di pagi hari ini seperti itu. Kesimpulan singkat saja gitu. Ini soalnya saya barengan sama Zoom satunya. Oh begitu, baik Iya. Kak. Mungkin teman-teman yang lain, mungkin dari Kak Salsa atau Kak Rimala. Baiklah teman-teman, karena waktunya FGD sudah habis, teman-teman dipersilahkan untuk kembali ke main room ya. Terima kasih atas partisipasinya. Silahkan teman-teman kembali ke main room. Oke, sepertinya dari teman-teman peserta